Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Sapa Pagi Hari di hadapan Anda bersama saya Intan Nafisa. Di episode kali ini pemirsa kita akan membahas lebih jauh tentang sejarah dari RSUD Campu Darat Dr. Karneni. Kita sama-sama tahu ya pemirsa, kalau di Kabupaten Tulungagung itu ada RSUD kedua, yaitu RSUD Campur Darat Dr. Karneni. Di episode kali ini kita akan mengulik siapa sih sebenarnya Dr. Karneni itu. Di ruang Zoom telah hadir perwakilan dari keluarga Dr. Karneni. Ini dokter dari ini sekarang berada di mana? Di Surabaya, Oh, Losari Surabaya. Saya adiknya almarhum Pak Karneni yang paling kecil, luar Ragil. biasa sekali. Pak Karneni ini ada berapa saudara, Bu? Pak Karneni itu 9 bersaudara dan beliaunya putra yang nomor 3. Oh, iya. Kalau boleh saya ceritakan begitu bagaimana toh Mbak? Iya. Nggih, silahkan Bu. Mungkin Ibu ingin mengulas lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya Dokter Iya, Karneni itu. Pemirsa di iya, rumah ini pasti yang juga penasaran nih. saya tahu karena waktu itu saya juga masih terlalu kecil juga karena Mas Karneni itu nomor 3, saya nomor 9, ya. Jadi Pak Karneni ini lahirnya di Mojokerto. Saat itu kan masih zamannya perebutan kekuasaan antara Belanda dan Ibu Pertiwi ya. Ya, jadi kita waktu itu Mojokerto, saya belum lahir, saya itu lahirnya di Tulungagung. Kemudian Pak Karneni ini waktu itu kemungkinan ya sekolah rakyat kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sekolah dasar ya, sekolah rakyat. Tapi kemudian ada agresi militer di mana tentara menyerbu Surabaya sehingga keluarga kami terpaksa pindah ke Tulungagung ya. Mas Karneni ini putra ketiga dari Bapak Kasiman Pawirojono dan Ibu Sakia. Jadi keluarganya kita ngungsi lah istilahnya ya, ngungsi ke Tulungagung. Dan waktu ngungsi itu saya belum lahir. Itu kan sekitar tahun 47, 46 begitu. Dan setelah mengungsi, ya kita namanya di pengungsian ya kayak gitu, di yang namanya peluru itu berterbangan ya di sekitar rumah pengungsian, dan akhirnya agresi militer mereda, mulai tenang, mulai ayem ya, bisa sekolah lagi. Kemudian SMP-nya Mas Kanen ini sekolahnya di SMP Dewasa ya, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang di Yogyakarta, itu cabangnya yang ada di Tulungagung. Kemudian setelah lulus SF ya, sekolah rakyat, mendaftar ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat itu nggak perlu tes, hanya itu saja dengan nilai-nilainya, dan alhamdulillah diterima. Sehingga Mas Karneni akhirnya sekolah di Jakarta di Universitas Indonesia. Mengalami masa pendidikan, kemudian lulus, dan setelah lulus, menjelang lulus itu berbarengan dengan perebutan Irian Barat ya, perebutan Irian Barat yang waktu itu terjadi perangan antara Indonesia dan Belanda ya, untuk mengambil Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sehingga para lulusan Fakultas Kedokteran saat itu semuanya dilakukan wajib militer, mau dikirim ke Irian Barat, bukan Papua ya, saat itu namanya Irian Barat. Pembekalan apa sudah diberikan, tapi ternyata pada waktu akan dikirim, maka Neni ini mengalami sakit dan harus masuk rumah sakit, sehingga
akhirnya tidak jadi dikirim ke medan perang. Ya bersyukur juga ya karena waktu itu ibu saya juga sudah nangis-nangis, anak baru satu-satunya yang jadi dokter mau dikirim ke medan perang, siapa yang nggak khawatir ya. Kemudian karena gagal dikirim ke Irian Barat, di Benum itu apa ya, ditempatkan di Kabupaten Tulungagung. Yang Luar saat biasa itu sekali. Kabupaten Tulungagung itu yang sebagai dokabunya, istilahnya dulu dokabu, dokter kabupaten adalah Pak Dokter SK Tulungagung. Jadi ngikuti kegiatannya Pak Dokter SK, juga di rumah sakit, juga turne ke daerah-daerah, begitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Saya bisa membayangkan nih, Dokter Karnen ini sosok yang sangat membanggakan ya Bu ya untuk kedua orang tuanya utamanya ya. Ya memang begini ya, keluarga saya itu lakinya tiga, saudara saya itu lakinya tiga, semuanya itu menjadi dokter. Satunya yang nomor satu yang awal-awal Pak Dokter Karneni, kemudian Pak Dokter Karjani yang tinggal di Jakarta, spesialis objin, yang kemudian Pak Dokter Kusaini yang juga pernah menjadi dokabu menjadi ya, dokabu di Kabupaten Tulungagung. Pacitan dulu kemudian Tulungagung. Luar Dan biasa saya sekali. yang terkecil juga akhirnya bisa mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang kemudian saya menjadi dosen di FK UNER itu tadi. Sangat menginspirasi Mekaten. Dan sekali ya sekarang ya Bu. pensiun saya sekarang. Oke. Kita break dulu ya Bu, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa masih ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya sosok dari Dokter Karneni itu. Tadi di segmen 1 saya sudah dengan dokter dari selaku adik dari Dokter Karneni. Selanjutnya saya ingin ke Bu Elvi. Selamat pagi Bu Elvi, apa kabar? Sehat ya Bu ya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sekarang Bu Elvi sedang berada di mana ya? Saya tinggal di Bogor. Luar biasa sekali. Sekarang berarti kita sedang Tulungagung dan Bogor ya Bu ya, berkomunikasi secara jarak jauh. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertatap langsung ya Bu ya. Oke, insya Allah. Di segmen 1 tadi saya sudah bertanya tentang sosok Dokter Karneni ke adiknya beliau Dokter Karneni. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Elvi, seperti apa sosok Dokter Karneni dalam benak Bu Elvi? Oke, ya terima kasih. Saya adalah menantu beliau, menantu dari Pak Karneni, menantu dari putra satu-satunya beliau. Hubungan saya dengan beliau itu memang tidak terlalu intens ya, karena memang beliau tinggal di Semarang, kemudian Tulungagung. Jadi biasanya memang kita bertemu itu pada saat Lebaran, libur Lebaran itu kita pulang ke Semarang, kemudian begitu Bapak pindah ke Tulungagung, kita juga mengunjungi ke Tulungagung. Nah, yang saya tangkap dari dari beliau itu adalah kesederhanaan beliau ya. Fokus beliau itu kalau saya lihat pada hal-hal yang mengenai bagaimana cara beliau tuh untuk apa ya, memajukan tenaga kesehatan tuh di garis terdepan ya. Saya tuh kadang-kadang suka dengar bagaimana beliau bercerita, beliau sedang bikin program supaya perawat-perawat dan tenaga kesehatan itu bisa lebih dekat gitu dengan masyarakat ya, karena mungkin
karena beliau sekolahnya memang mengenai public health ya, jadi memang itu concernnya. Nah itu kalau yang saya lihat, jadi memang beliau itu apa ya, concern banget tentang bagaimana tenaga kesehatan bisa lebih dekat lagi ke masyarakat gitu. Dan padahal kalau saya lihat ya, kalau zaman sekarang mungkin public health sudah banyak ya. Kalau pada waktu itu mungkin tidak terlalu banyak. Jadi memang saya lihat, wah ini menarik sekali ya. Jadi membuat masyarakat juga jadi lebih terjawab gitu mungkin ya, pertanyaannya bisa ke Luar biasa pada saat sekali. mereka Berarti memang mengunjungi. sosok yang sangat inovatif dan Iya, sederhana ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari yang Ibu Elvi tahu. Luar biasa sekali. Jadi waktu Bu Elvi ketemu dengan Dokter Karneni itu bisa dikatakan 1 bulan sekali, Bu? Enggak ya, biasanya setahun sekali. Jadi kalau kita pulang libur Lebaran gitu. Jadi enggak sebulan sekali, karena memang putra beliau, suami saya itu tugasnya di Bogor, dan waktu itu Bapak sempat tinggal di Semarang, nah kemudian pindah ke Tulungagung. Jadi memang bukan jarak yang dekat untuk dikunjungi setiap bulan. Pak Karneni ini berarti punya cucu berapa, Bu? Cucunya 2, ada 2. Cucunya 2. Yang paling besar itu putri, sekarang dokter gigi, bertugas di salah satu klinik di daerah Cinere, Depok. Nah, yang nomor 2 itu putra. Ini berbeda dengan ibu, bapak, dan eyangnya yang mengarah ke medis. Nah, kalau yang ini cucunya yang kedua ini lebih ke teknik informatika, cyber security. Luar biasa sekali. Berarti Pak Karneni menikahkan putranya dengan Bu Elvi ini tahun berapa ya, Bu ya? Itu tahun 1994 Januari. Iya, 2 putra. Jadi saya menikah dengan anaknya putranya Pak Karneni, itu Dr. Hewan Insanto Endro Bawono. Nah, dari pernikahan kami ada 2 cucunya Pak Karneni, yaitu yang pertama Dr. Gigi Andiani Budi Lestari, yang kedua itu Muhammad Rizky Wicaksono. Luar biasa sekali. Saya yakin pasti cucu-cucunya ini juga sangat bangga ya, karena punya seorang kakek yang sangat inspiratif sekali, yaitu Dokter Karneni. Iya, betul. Luar biasa sekali. Mungkin Ibu sebagai ibunya sering ya mesti menceritakan tentang sosok seorang Dokter Karneni itu kepada cucu-cucunya. Iya, cukup sering, walaupun memang dengan segala keterbatasan ya. Tapi memang dulu waktu suami saya masih hidup, beliau sering menceritakan cerita-cerita hubungan antara ayah dan anak, antara suami saya dengan Pak Karneni gitu. Jadi kadang-kadang cerita lucu, kadang-kadang cerita yang memang mengandung pesan gitu. Luar biasa. Jadi karena apakah mungkin boleh saya tahu nih Bu, satu ceritanya yang pernah diceritakan suami Ibu almarhum kepada 2 putranya ini? Walaupun memang kalau saya dengar ya dari perjalanan hidup, jadi karena itu di masa-masa G30 SPKI ya. Nah itu Pak Karneni ini itu memang sering tidak ada bersama keluarga gitu, karena memang bertugas gitu ya. Nah ini memang mungkin menjadi resiko dari keluarga tenaga kesehatan ya Mbak ya. Nah itu salah satunya yang saya ingat ya gitu. Tapi kalau yang lainnya lagi itu udah Bu, agak lupa ini kita harus jeda dulu, nanti kita lanjut lagi ya tentang bagaimana
kisah-kisah seru lainnya yang diceritakan suami ibu ke anaknya tentang sosok dokter Karneni ini sendiri?